Rasa sedih dan galau tentu datang menghantui pikiran sepanjang hari setelah resmi putus dengan mantan kekasih. Rasa sedih tersebut tentu tidak dapat teratasi secara instan dan membutuhkan proses yang cukup panjang. Hal tersebut karena jika cenderung berfokus pada berusaha untuk melupakan seseorang, maka semakin sulit untuk melupakannya ya. Nah, tonton dan subscribe kalau kamu penasaran tentang bagaimana cara move on yang berkelas agar kamu menjadi seseorang yang high value. Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video selanjutnya dari Chester Tingkat. Semoga video ini bisa membuat kamu naik level satu tingkat menjadi lebih baik setiap harinya. Thank you. Sebelumnya, terima kasih sudah klik video ini. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Apa kalian Chester Tingkat bukan apa-apa. Terima kasih atas semua support dan dukungan kalian semua. Nah, bagi yang belum subscribe, bisa banget subscribe dari sekarang ya. Nah, di sini saya mau jelaskan sedikit tentang Chester Tingkat. Chester Tingkat adalah channel YouTube yang menyediakan konten-konten tentang self development, tentang pengembangan diri menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Jadi jangan lupa subscribe untuk konten-konten menarik lainnya ya. Oke, kita lanjut ke penjelasan. Dikutip dari buku berjudul Move On yang disusun oleh Efrain J. Algratama, dijelaskan bahwa move on dalam masalah cinta berarti usaha untuk bangkit dari rasa sakit atau masa lalu dalam percintaan yang buruk sebelumnya. Untuk membantu menyembuhkan luka setelah putus, berikut ini adalah beberapa cara move on yang elegan. Pertama, melakukan hal-hal yang membahagiakan. Nah, agar move on dapat berhasil, lakukanlah hal-hal yang menyenangkan, yang dapat menghibur dan membuat bahagia ya. Salah satunya adalah dengan menekuni hobi yang disenangi seperti solo traveling, ke berbagai negara, membangun body goal, belajar hal yang baru yang kamu sukai, dan lain sebagainya. Hidup bahagia dapat dipastikan menjadi impian dan tujuan dari semua manusia. Hidup di dunia dengan segala tantangan dan rintangan yang ada di dalamnya sering membuat kita menjadi tidak bahagia. Di tengah ramainya kehidupan dengan berbagai tanggung jawab, beban hingga tekanan sering menjadikan kita menjadi mudah gelisah dan sedih. Tuntutan hidup di dunia seringkali memberikan efek negatif kepada kehidupan manusia. Kedua, tidak menganggap mantan sebagai musuh. Setelah resmi putus hubungan dengan mantan, seseorang tak perlu menganggap mantannya sebagai musuh yang harus terus-menerus dihindari. Jadi bersikaplah selayaknya sedang bersama dengan teman-teman yang lainnya. Jika kamu menganggapnya sebagai musuh, kamu tidak bisa akan move on darinya. Karena kamu akan terus memikirkannya setiap hari dan setiap waktu kamu pasti akan memikirkannya. Bahkan kamu akan terus-menerus stalking dan ingin tahu dia sedang apa. Mau sampai kapan kamu begitu terus? Jadi setelah fase putus itu kalian harus move on ya. Hampir semua orang yang gagal dalam menjalani hubungan akan menganggap mantan itu musuh. Apakah kamu juga? Padahal dulu kamu sangat mencintainya. Dalam hubungan cinta, utamanya pacaran, putus merupakan hal yang biasa. Ada banyak alasan mengapa seseorang mengakhiri hubungannya. Misalnya karena sudah tidak cocok, hilangnya rasa cinta, hingga perihal orang ketiga. Nah, biasanya setelah putus cinta, seseorang akan menjadikan mantan sebagai musuh yang sangat-sangat harus dihindari. Tapi kenyataannya itu tidak baik. Padahal menjadikan mantan sebagai musuh adalah keputusan yang kurang bijaksana. Apalagi ingin segera melupakan semua kenangan indah yang telah dilalui bersama. Nah, berikut ini ada beberapa alasan mengapa kamu tidak boleh bermusuhan dengan mantan kekasih.
Pertama, memutuskan tali silaturahmi bukan keputusan yang bijak. Banyak sekali orang yang memilih menjauh sejauh-jauhnya dari mantan setelah putus hubungan. Memutus hubungan, komunikasi hingga hubungan menjadi renggang seperti dua orang yang tak pernah saling kenal. Padahal yang seperti ini sama halnya dengan sengaja memutuskan tali silaturahmi. Nah, kalian tahu sendiri kan memutuskan tali silaturahmi itu tidak baik. Apalagi dia termasuk orang yang pernah ada di hatimu. Yang perlu dicatat, menjalin silaturahmi bukan berarti ada cinta tersisa atau adanya keinginan untuk balik kok. Jadi silaturahmi dengan tahu kabar masing-masing saja sudah cukup ya. Jadi percayakan diri dan tanamkan pada dirimu sendiri, kamu tidak boleh menganggap mantan sebagai musuh. Karena itu adalah hal yang kurang elegan. Menjadi sebuah bumerang buat kalian nantinya. Untuk itu, move on lah secara elegan untuk memberitahu bahwa kamu baik-baik saja tanpanya. Kedua, dia adalah bagian dari pelajaran hidup. Ketika menjalin hubungan, sudah berapa banyak waktu yang kalian lalui bersama, sudah berapa permasalahan yang kalian hadapi berdua, pasti sudah cukup banyak kan? Belum lagi kenangan indah yang dilewati bersamanya. Semua itu bisa menjadi pelajaran hidup yang penting untukmu. Nah, ketika putus pasti ada sesuatu yang bisa dipelajari sehingga kamu lebih baik di masa depan. Atas semua pelajaran hidup yang pernah diberikan, sudah sepatutnya kamu tidak memusuhi mantan. Berikan penghargaan dengan tetap menjadikannya sebagai teman. Tetaplah ingat semua kenangan yang telah kalian lalui bersama telah membentukmu menjadi pribadi yang lebih baik di masa sekarang. Jadi cukup berterima kasih bahwa kehidupan kalian menjadi lebih baik dari sekarang adalah hal yang sangat luar biasa untuk kalian. Bisa jadi hidupmu akan terkait lagi dengannya di masa depan. Jadi kita tidak tahu apa yang bakal terjadi di kedepannya. Jadi kita harus berbaik sangka kepada mantan dan berbaik sangka dengan yang di atas. Tuhan selalu memberikan hal yang terbaik untuk kalian. Dengan mendatangkan seseorang ke hidup kalian adalah hal yang sangat luar biasa Tuhan berikan, karena dimana ketika seseorang tersebut berada di dalam hidup kalian, mereka memberikan pengalaman dan pelajaran hidup yang membuat kalian menjadi dewasa. Dan kalian harus bersyukur dengan apapun yang terjadi. Dan kalian harus ikhlas dengan apapun yang terjadi. Karena Tuhan tahu kalian kuat untuk melakukannya. Jadi jangan pernah memusuhi mantan ya. Jadi kita tidak tahu bagaimana hidup kalian di masa depan. Siapa saja yang akan teman-teman temui atau di mana kelak kalian menghabiskan masa tua. Bisa jadi hidupmu di masa depan akan terkait lagi dengan mantan yang sekarang. Kita tidak tahu kan, itu adalah misteri kehidupan yang kita miliki sama-sama. Bisa jadi hidupmu di masa depan akan terkait lagi dengan mantan yang sekarang. Meski bukan dalam urusan cinta, misalnya dalam pekerjaan, pendidikan, atau yang lainnya. Jadi poin pentingnya kita tak perlu menjadikannya musuh. Perlakukan layaknya teman biasa. Sudah cukup kok. Tak akan mau lagi canggung ketika kalian bertemu atau berpapasan. Jika suatu saat nanti tanpa sengaja dia jadi bos di kantormu atau teman-teman kerja satu ruangan, membuatnya menjadi teman biasa sudah salah satu bukti kedewasaanmu. Jadi bijaklah dengan apapun yang terjadi dan dewasalah dengan apapun masalah yang terjadi. Nah, itulah beberapa alasan mengapa tak perlu memusuhi mantan. Menghindarinya memang wajar, asal jangan berlebihan. Toh dulu dia pernah mengisi hatimu dan memberikan cinta meski hanya sementara. Tips move on selanjutnya, yang ketiga adalah tidak buru-buru mencari pengganti. Cara untuk cepat move on dari hubungan percintaan yang telah kandas bukan langsung jadian dengan orang lain ya. Karena alih-alih kamu akan move on dengan kekasihmu yang baru, malahan kamu hanya akan menjadikan dirinya sebagai pelarian semata.
Move on itu adalah tentang menerima kenyataan bahwa hubunganmu telah kandas. Tak perlu langsung mencari sosok pengganti yang baru dengan terburu-buru. Ketika putus, tentunya akan merasakan kekosongan dalam hati yang biasa diisi oleh pasangan. Rasa kosong yang dialami tersebut tidak serta-merta dapat terobati dengan menghadirkan orang baru. Kalau terburu-buru mencari pasangan pengganti, justru dapat memicu perasaan patah hati yang tak diinginkan lagi. Jadi, biarkan diri menerima semua luka hingga benar-benar sembuh ya. Perbaiki diri dan tingkatkan nilai kehidupan kalian, sehingga kalian akan bisa melupakan semua kejadian yang telah dilalui. Dibiarkan diri menerima semua luka hingga benar-benar sembuh. Setelah itu, barulah dapat membuka diri untuk mencari pasangan pengganti. Pertanyaannya, mengapa bisa begitu? Berikut ini ada beberapa alasan yang kamu bisa simak baik-baik ya. Pertama, kamu harus belajar menerima segala kekecewaan yang ada. Setelah kamu putus dengan kekasihmu yang dulu, maka jangan langsung mencari pengganti yang baru. Hal itu disebabkan bahwa kamu perlu waktu untuk menerima segala yang terjadi. Dengan kamu menerima dan ikhlas, maka kamu akan menghargai prosesnya, di mana proses tersebut merupakan proses pendewasaan diri. Kekecewaan dan kesedihan yang kamu rasakan saat putus cinta juga merupakan bagian dari hidup yang tak bisa kamu hindari. Kedua, tidak akan bahagia saat kamu menjalani hubungan baru. Hubungan yang kamu jalani dengan pasangan barumu tidak akan bahagia. Mungkin kekasihmu yang baru bisa bahagia menjalaninya, namun apakah kamu bahagia saat bersamanya? Tentunya tidak, karena kamu hanya melampiaskan perasaanmu padanya. Melupakan segala kekecewaan yang kamu rasakan dengan menjalin hubungan bersamanya bukanlah cara terbaik untuk move on. Ketiga, yakin kamu mencintai dan menyayangi kekasih barumu itu. Langsung mencari pengganti mantan dan menjalin hubungan dengannya secara terburu-buru, lantas apakah kamu benar-benar mencintainya dengan setulus hati? Sepertinya tidak, karena saat kamu menjalin hubungan cinta dengannya, kamu akan merasa berbeda. Keempat, nikmati status lajangmu dengan kebebasan. Zaman sekarang, daripada kamu mencari pengganti mantan dan menjalani hubungan dengan keterpaksaan tanpa adanya cinta, akan lebih baik jika kamu menikmati status lajangmu. Tidak ada yang salah dengan statusmu, malahan kamu bisa menikmati hidupmu dengan bebas, tanpa ada mengharuskan segala kehidupanmu. Kamu bisa melakukan segala hal yang selama ini kamu inginkan. Tentunya melampiaskan kesedihan akan patah hatimu bisa tersalurkan dengan baik. Intinya, ketika kamu move on, kamu harus mencari jalur yang elegan. Jangan terburu-buru untuk mencari pasangan. Dan belum tentu pasangan yang baru akan membuatmu bahagia dan membuat hidup kalian menjadi baik lagi. Jadi lakukan hal-hal yang baru dan hobi-hobi baru yang kalian belum pernah coba. Percayakan, ketika kalian ikhlas dan kalian bersyukur dengan apapun yang terjadi, hidup kalian tenang. Percaya sama saya. Kelima, punya pasangan itu bukan sumber kebahagiaan saja. Perlu kamu ketahui, punya kekasih itu bukanlah satu-satunya sumber kebahagiaan yang akan membuat hidupmu tenang dan damai. Masih banyak hal lainnya yang bisa membuatmu bahagia. Seperti punya keluarga yang peduli, punya teman yang menyenangkan, dan punya karir yang cemerlang. Jadi, tidak punya kekasih itu tidak akan membuat hidupmu menderita. Justru akan membuatmu merasa bebas dan bahagia tanpa adanya ikatan. Jadi, punya pasangan bukan prioritas utama kebahagiaan yang kamu miliki ya. Cukup pasangan jadikan sebuah opsi, bukan prioritas utama kebahagiaan kamu. Kamu punya power yang kamu miliki dalam diri kamu sendiri untuk membuat dirimu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Contohnya, kamu adalah seseorang yang high value yang memiliki kehidupan yang menyenangkan dan kamu konten tentang hidupmu. Dan ketika kamu punya pasangan, itu adalah sebuah bonus kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi tetap semangat untuk menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Dan pantaskan diri menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, karena kunci kebahagiaan hanya kamu yang bisa menciptakan.
Nah, poin keempat yaitu fokus untuk bahagia. Well, you deserve to be happy. Jangan fokus untuk balas dendam. Tidak ada kebahagiaan yang bisa kamu dapatkan dari balas dendam. Kita tak bisa mengatur semua orang. Mau mengatur semua orang pun hanya akan menambah beban kita sendiri. Pahami lagi bahwa kendali kita terbatas. Daripada makin stres ketika upaya kita menuntut orang lain berubah, hanya sia-sia belaka. Mending kita fokus menciptakan dan membuat kebahagiaan kita sendiri. Berubahlah jadi orang yang lebih baik untuk diri sendiri lebih dulu. Saat kualitas hidup kita meningkat, maka kebahagiaan ikut meningkat dengan sendirinya. Jadi kita tidak akan tertekan memikirkan perubahan orang lain. Hanya menunggu orang lain berubah cuma akan menguras waktu dan energi kita. Mending kita menyibukkan diri melakukan hal-hal yang kita sukai. Pengalaman kita makin kaya, hidup kita makin berkualitas, dan jadi lebih menyenangkan. Sehingga tak ada waktu lagi untuk memaksa orang lain berubah untuk kita. Perubahan orang lain bisa terjadi di luar kendali dan keinginan kita. Sekalipun orang lain sudah berubah sesuai harapan kita, belum tentu ia akan melakukan hal-hal yang lebih banyak untuk membuat kita bahagia. Daripada terus-menerus menakar perubahan orang lain, perbandingan yang kita buat cukuplah membandingkan diri sendiri yang hari ini dan diri sendiri yang kemarin. Apakah sudah lebih baik atau malah tidak ada kemajuan sama sekali? Ingin merasakan bahagianya mendapat sebuket bunga cantik. Kalau belum ada pasangan atau orang yang berinisiatif untuk menghadiahi bunga itu, kita bisa membelinya sendiri. Ini merupakan salah satu cara untuk bisa bahagia dengan sederhana. Semoga kamu bisa mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan hidup yang senantiasa kamu dambakan ya. Tak harus menunggu atau berharap orang lain untuk berubah agar kamu bahagia. Tulis di kolom komentar apa yang kalian lakukan untuk move on dari sang mantan. Share di kolom komentar, bisa jadi kisah nyatamu menjadi inspirasi orang-orang di sekitar kalian. Dan menjadi sebuah inspirasi untuk penonton yang sudah tonton video ini sampai akhir. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Yang belum subscribe boleh untuk subscribe sekarang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Jangan lupa like dan komen. Dan see you on next video. Thank you.